Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelas TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan kami di acara Ramadanku, Ramadan bersama Puhas. Kali ini dengan Ana Faizana Fasakina akan memperbincangkan tentang permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ananda. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat Ananda. Ana mewakili teman-teman Kelas TV-nya Abah untuk bertanya. Ada yang bertanya, bagaimana hukum zakat penghasilan atau profesi? Berapa syarat nominalnya dan apa hukum jika tidak ditunaikan ya Abah? Ananda Faiza dan juga pemirsa Puhas TV yang dirahmati Allah SWT, zakat adalah hal yang wajib yang kita tunaikan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam hadis Rasul, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 bangunan, 5 perkara. Dan 5 inilah yang menguatkan keislaman kita. Di antaranya adalah zakat. Dan zakat itu, pemirsa yang dirahmati Allah, ada 2. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Nanda ya, zakat fitrah itu zakat diri sendiri, sedangkan zakat mal adalah zakat harta-harta kita yang kita miliki. Nah, kalau bicara profesi berarti zakat harta yang dimiliki. Nanda Pak Iza dan pemirsa yang dirahmati Allah, zakat profesi itu sama dengan zakat penghasilan. Ya misalnya ayahnya bisa misalnya kerja, kemudian ada gajinya, itu namanya profesi penghasilan. Apapun kerjanya, selama dia mendapatkan gaji, selama dia mendapatkan salary ataupun tambahan, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Maka ulama disinilah memberikan pendapat. Karena zakat penghasilan itu sama dengan zakat panen, kira-kira. Karena dia diambil tiap waktu. Kalau zakat panen, wa'ati haqqahu ya mahasadi, keluarkan di hari di mana kita memanen, mendapat. Karena bisa orang tuanya dapat gaji bulanan, kemudian juga siapapun orang dewasa dapat gaji bulanan, maka dikeluarkan gaji bulanan. Bagaimana cara mengeluarkan gaji bulanannya? Ulama mengatakan caranya menghitung per tahun. Misalnya andai kata gajinya 6 juta lebih, berarti sekitar setahunnya bisa sampai 90-an juta. Maka dia setakar dengan setakar dengan dana yang dikeluarkan dalam nisab sebuah zakat profesi. Nah, nisabnya pemirsa menurut Imam Syafi'i adalah nisab bitsama dengan harga. Harga apa? Harga zahab dengan harga emas. Jadi kurang lebih sekitar 85 gram emas. Nah, kalau andai kata sudah sampai pada takaran itu, sudah sampai pada timbangan itu, jadi gaji yang dimiliki selama setahun dengan seharga dengan 85 gram emas, ya kurang lebih sekitar 90-an, 70 sampai 90-an juta, maka dia wajib mengeluarkan zakat berapa? 2,5%, bukan 25%, 2,5. Artinya sedikit sekali yang dikeluarkan dari profesi yang didapatkan. Karena zakat wajib, wa'atu zakat, keluarkan zakat. Makanya ketika membangun Islam tadi yang Abah sampaikan di awal, ada 5. Yang pertama itu syahadat, kemudian sholat, kemudian ada mengatakan puasa, kemudian zakat dan haji. Artinya ketika dia sudah menunaikan zakat, sempurna kehidupannya. Tapi kalau zakat tidak ditunaikan, berarti dia sudah menghancurkan dirinya. Karena huz min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka, orang-orang kaya, orang-orang yang lebih, ya, tutahhirum wa tuzakkihim biha. Tujuannya apa? Untuk mensucikan diri mereka dan juga mensucikan harta-harta mereka. Karena kalau tidak dikeluarkan zakatnya, dari pertanyaan terakhir, bagaimana hukumnya Ustaz? Berdosa. Apalagi sampai pada takaran nisabnya. Sudah sampai pada takaran hartanya, sudah sampai pada waktunya, namanya naus, nisab dan haul, sudah sampai timbangan dan sudah sampai pada tahun, tidak dibayar berdosa. Makanya Ananda Faiza dan juga pemirsa dirahmati Allah, kalau duitlah banyak daripada ragu-ragu, keluarkan saja. Kalaupun tidak dalam makna zakat, kita keluarkan sedekah. Ya, mungkin misalnya ayahnya pica atau siapapun pemirsa, mungkin di rumah ada duit 100 juta, keluarkan. Ya, Ustaz, tapi belum wajib. Pokoknya keluarkan, karena itulah uang yang dititipkan Allah kepada kita yang harus kita keluarkan. Jangan Allah dengan sempurna. Insyaallah, wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Tidaklah apa yang kita keluarkan di dalam Allah, zakat kita, sedekah kita, apapun namanya, yukhlifuh. Pasti Allah akan ganti yang lebih baik, pasti Allah akan berikan yang lebih baik. Makanya zakat hukumnya wajib. Maka nisabnya tadi Ustaz Abah sampaikan 85 gram emas. Jadi kalau uangnya sudah sampai 85 gram selama 1 tahun, haul 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Bagaimana cara bagusnya kata ulama, fatwa MUI di Indonesia, eloknya dikeluarkan bulan-bulan. Iya, misalnya dia gajinya sekian juta, maka dikeluarkan per bulan. Makanya di kepegawaian negeri seperti Abah di UIN, ya itu dipotong tiap bulan. Ya, walaupun juga Abah ikut zakat di Basnas, setiap bulan diambil selain dapat gaji. Ya, karena apa? Potongan dalam proses gaji 1 tahun. Jadi dihitung 1 tahun, kemudian dikeluarkan tiap bulan dengan itu namanya zakat profesi atau zakat penghasilan. Begitu, Ananda Faiza insyaallah. Oh begitu ya Abah. Oke baik Abah. Terima kasih Abah atas tausiahnya. Ya. Ada pertanyaan kedua nih Abah. Ya, silakan Ananda. Jika ada anak yang belum diakikahkan orang tuanya, apakah boleh anak tersebut akikah sendiri dan lebih utama akikah atau kurban untuk diri sendiri? Baik Ananda.
Pemirsa, ini walaupun masalah akikah, tidak masalah agama. Akikah itu adalah penyembelihan kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa agamanya menurut fikih, akikah adalah bagian daripada sunnatun muakkadah bagi seorang ayah atau ibu atau orang tua terhadap anaknya yang baru lahir. Karena ini adalah bagian daripada tanda syukur orang tua pada anaknya. Karena orang yang punya anak kemudian tidak diakikah, dikatakan dalam sabda Rasul ya, jadi al-walad murtahinun bil akikah. Anak itu bisa tergadaikan karena belum akikah. Makanya ulama mengatakan sunnatul muakkadah, artinya tidak wajib, bukan wajib ya. Artinya kalau tidak mampu tidak masalah, tidak akikah. Tapi kalau mampu itu sempurna. Karena kalau dia bersyukur, insya Allah la azidanakum. Dengan bersyukur akan tabel Allah. Kemudian dengan bersyukur akan diberikan kebaikan dan juga doa bagi anak yang kita doakan. Makanya dianjurkanlah hadis ya, yu'iqu biyaumi sabi. Diakikahkan paling elok pada hari ke-7. Ya, kalau Imam Syafi'i, kalau kita lihat dalam Al-Manhaj, Imam Syafi'i mengatakan kalau tidak pada hari ke-7 biyaumi rabi asyar, pada hari ke-14. Kalaupun tidak biyaumi wahid isrin, hari ke-21. Kalaupun tidak hatta ya belum sampai dewasa. Tadi ditanyakan akikah sendiri boleh, tidak masalah. Ya, jadi kalau misalnya abah ya atau mungkin pemirsa yang sudah kira-kira berumur ya, mungkin belum akikah untuk kecil karena orang tuanya masih kurang mampu waktu kecil, kemudian dia sudah jadi pejabat pengen mengakikah sendiri, boleh, silakan laksanakan. Ya'uqu nafsa, karena itu adalah bagian daripada qala Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i. Jadi boleh mengakikah diri sendiri. Bahkan ananda, kalau misalnya ayah ibunya kurang mampu, kebetulan ada datuknya yang kaya, datuk Imam akikah juga apa-apa, enggak masalah. Atau mungkin dia kakak beradik, makcik-pakciknya ya, paman-pamannya, kebetulan di antara paman-paman ada yang agak lebih dikit, kemudian pamannya ngasih duit ke orang tuanya untuk mengakikah. Ponakannya juga ada masalah. Artinya akikah itu tanda syukur. Kemudian kita memberikan makan pada orang yang kita utamakan. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz, kalau belum akikah, belum kurban, mana yang diutamakan? Dua-duanya diutamakan. Tapi kalau menurut ulama Syafi'i ya, kalau kita buka dalam kitab-kitab fikih Syafi'i, ya antara akikah dengan kurban ada beda konsepnya. Ya, makanya kalau kita memang sanggup untuk akikah dulu, sanggup kurban dulu. Namun ulama mengatakan kalau dekat dengan sudah masa kurban, elok kurban dulu, karena akikah itu bisa kapan saja. Ya, kalau kurban hanya pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Selain itu tidak boleh mengadakan kurban. Tapi selain itu boleh. Ya, akikah boleh kapanpun kita laksanakan selama kita mau bersyukur. Nah, bedanya lagi ananda dan pemirsa yang dirahmati Allah, daging kurban kata ulama itu dibagikan ghair masywi, tanpa dimasak, artinya mentah. Ya, artinya daging kurban. Tapi kalau daging akikah itu dibagikan masywian, harus siap dimakan. Karena memang tujuannya mengundang orang, baik itu terserah lah mau dimasak apa, yang jelas bagi ke orang siap untuk dimakan. Beda dengan daging kurban. Jadi intinya mana usaha yang kami dahulukan, kurban atau akikah? Dua-duanya kalau memang kondisi waktunya kondisional, yang mana kita utamakan silakan. Mau kurban dulu, elok. Mau akikah dulu, elok. Atau dua-duanya sekalian beli sekian kambing. Karena laki-laki itu 2 kambing, perempuan 1 kambing. Disunahkan Imam Syafi'i. Kalau ada kata mau langsung 1 sapi, bagi laki-laki silakan. Jadi sekalian di sana akikahnya, sekalian pula di sana kurban, lagi elok kalau duitnya banyak. Kalau tidak, laksanakan kurban dulu kalau mau menyerahkan dengan kurban. Nanti setelah kurban mudah-mudahan ada rezeki, laksanakannya akikahnya lagi, karena akikah dapat dilaksanakan kapan saja, sedangkan kurban ada waktu-waktu tertentu dan tidak boleh di lain waktu tersebut. Semoga Allah rahmati. Begitu, Ananda Faizah. Terima kasih Abah atas penjelasannya. Itu semua sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, terutama bagi Anda pribadi. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita pada kali ini. Tunggu kami di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ana Faizah Nafas Sakinah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.